Pratame Pramesela, absen 1, nomor NIM 1262002010028. Di sini saya akan membahas tentang sistem bilangan dan konsep geometri. Tonton penjelasan video ini secara seksama ya. Yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu tentang sistem bilangan. Perlu diketahui bahwa konsep sistem bilangan yang akan kita bahas itu ada 6. Yang pertama angka Hindu-Arab, yang kedua bilangan pecahan dan desimal, yang ketiga bilangan negatif, dan yang keempat segitiga Pascal, yang kelima logaritma, dan yang keenam bilangan irasional. Pembahasan yang pertama yaitu angka Hindu-Arab. Angka yang kita gunakan sekarang ini disebut angka Arab atau angka Hindu-Arab yang berasal dari India kemudian berkembang di Arab. Catatan Arab yang pertama menjelaskan angka Hindu tersebut adalah Algoritma de Numero Indorum, terjemahan Latin dari karya Al-Khawarizmi. Dari bagian barat kawasan Islam, angka Hindu Arab beserta sistem desimalnya masuk ke Eropa. Yang terpenting oleh Fibonacci dengan buku Liber Abbasi tahun 1202. Pembahasan yang kedua yaitu bilangan pecahan dan desimal. Menurut catatan sejarah, perkembangan bilangan pecahan tertua mungkin dimulai di Mesir kuno. Brahmagupta dalam kitab Brahma Putta Siddhanta menjelaskan tentang penulisan dari perhitungan bilangan pecahan. Sementara itu, Al-Khalasadi orang yang pertama menulis tanda garis horizontal di antara pembilang dan penyebut. Namun, Jeff Miller menyebut nama Al-Hazar. Sedangkan pemakaian pecahan desimal berikut cara perhitungannya yang signifikan terdapat pada karya Al-Qawsi, Miftah Al-Hisab. Ini dilanjutkan oleh Simon Stevin dengan menulis Ladisme tahun 1585. Pembahasan yang ketiga yaitu bilangan negatif. Diduga bangsa Mesir kuno telah mengenal bilangan negatif. Bilangan positif dengan lambang kaki melangkah ke kiri, sedangkan bilangan negatif ditandai dengan kaki melangkah ke kanan. Matematikawan Cina kuno belum menerima bilangan negatif sebagai penyelesaian suatu persamaan. Bahkan matematikawan Yunani kuno hampir dalam setiap bukunya tidak memberikan penyelesaian bilangan negatif. Penerimaan bilangan negatif lebih maju di India. Brahmagupta telah mempergunakan bilangan negatif hampir serupa dengan konsep modern. Pembahasan selanjutnya yaitu segitiga Pascal. Walaupun diberi nama segitiga Pascal, tetapi segitiga tersebut telah lama dikenal ratusan tahun sebelum Blaise Pascal. Mungkin secara independen, matematikawan Cina dari Muslim masing-masing menemukan segitiga tersebut, antara lain oleh Cai Hessian atau Jia Xian telah menggunakan segitiga tersebut untuk menentukan akar kuadrat dan akar kubik suatu bilangan, serta Omar Khayyam dalam menentukan akar suatu bilangan. Mungkin deskripsi tentang segitiga Pascal yang paling tua berasal dari India dengan apa yang disebut Meru Prastara berasal dari abad ketiga atau 4. Segitiga binomial tersebut menjadi terkenal lewat karya Blaise Pascal, Traité du triangle arithmétique pada tahun 1654. Pascal menulis banyak sifat yang berkenan dengan segitiga binomial tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu logaritma. Orang pertama yang memulai gagasan ini adalah Ibnu Yunus As-Sadafi Al-Misri dengan menggunakan trigonometri. Gagasan yang mendasari penelitian logaritma yaitu prostapearesis, yaitu perubahan proses pembagian dan perkalian kepada penambahan dan pengurangan. Logaritma ditemukan di awal tahun 1600 oleh John Napier dan George Burgi. Burgi mempublikasikan Arithmetic and Geometry Progress Tabulen tahun 1620, namun penemuannya itu dari tahun 1588. Bila Napier lewat pendekatan aljabar, maka Burgi menggunakan pendekatan geometris. Henry Bergs mendiskusikan logaritma Napier dan menyarankan metode yang dikenal sekarang. Misalnya ia dapatkan bahwa log 101/2 sama dengan log 3,162277 sama dengan 0,5. Briggs juga yang mulai menggunakan istilah mantisa dan karakteristik. Pembahasan selanjutnya yaitu bilangan irasional. Tentang bilangan irasional, perguruan Pythagoras menganggap semua bilangan adalah rasional. Ketika perguruan ini menemukan bahwa dua incommensurable, mereka lalu merahasiakannya.
Berbeda dengan Yunani kuno, matematikawan India kuno memperlakukan akar bilangan bukan kuadrat sebagai bilangan juga. Penanganan bilangan irasional secara tepat baru dimulai pada abad ke-19. Adalah Dedekind dalam bukunya Stelligkeit and the Irrational Zahlen atau Continuity and Irrational Number tahun 1872 yang membuat definisi bilangan irasional secara tepat dan jelas. Pembahasan yang terakhir yaitu konsep geometri. Sejarah peradaban paling kuno yang tercatat dalam sejarah adalah peradaban Babilonia. Pengetahuan Babilonia mengenai geometri, khususnya keliling, luas, dan volume cukup teliti. Dalam batu Susa yang ditemukan tahun 1936, terdapat perhitungan yang cukup teliti dan lebih teliti. Pada peradaban Mesir kuno, terdapat papirus shrine berisi masalah matematika dan pemecahannya. Pada peradaban India kuno, pengetahuan geometri pada Sulba Sutra adalah mengenai transformasi bentuk bangun datar ke bentuk bangun datar yang lain dengan luas yang sama. Pada peradaban Cina kuno, dikenal naskah kuno Jiushang Xuanzhu dan berisi persoalan aritmatika hingga geometri. Dan warisan sejarah geometri pada peradaban kuno yang paling lestari pemanfaatannya hingga zaman modern adalah warisan utama dari Yunani kuno. Sumber dan warisannya itu dari Euclid dengan bukunya yang berjudul Elemen yang tadi dari 13 buah buku. Selanjutnya, perkembangan terpenting bidang geometri terjadi pada masa peradaban Islam, Arab, dan Persia, yaitu rintisan geometri non-Euclidean. Mengenai tema keliling, luas, dan volume dapat disebutkan salah satunya mengenai persamaan Al-Mahani. Persamaan ini merupakan solusi bagaimana membagi sebuah bola menjadi dua segmen bola dengan perbandingan volume yang diberikan. Pada abad-abad selanjutnya, studi keliling, luas, dan volume bangun geometri telah sepenuhnya dipelajari dengan bantuan analisis atau kalkulus. Salah satu penemuan terpentingnya adalah penemuan integral kalkulus yang dapat menghitung luas dan volume berbagai bangun ruang.